atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang dapat Bapak Ibu ikuti setiap jam 6 pagi setiap hari. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja, dan kita semuanya akan diberkati dengan renungan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat untuk menang atas setiap persoalan hidup yang mungkin sedang Anda alami. Bapak Ibu, sebelum kita membahas topik kita, iman yang teguh, mari lebih dulu kita bersama-sama datang di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berkati dan sertai kami bersama semua keluarga di pagi yang indah ini. Terlebih, tatkala kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi, dan kami bersyukur Tuhan senantiasa memberikan berkat yang terindah bagi keluarga kami. Sebab Engkaulah Tuhan Sang Pencipta kami, Tuhan Sang Juru Selamat kami dan Penebus kami, yang senantiasa berkenan memelihara kami dan menyembuhkan kami tatkala kami sakit, menolong kami ketika kami di dalam tekanan hidup, dan menjadi pelindung kami atas segala yang jahat. Berbicaralah Tuhan atas kami siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara, Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-60 sampai dengan 62. Mari kita perhatikan dan kita baca. Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang teguh itu baru bisa didapat lewat ujian. Apa yang dialami oleh Petrus adalah dia sebelum persoalan itu muncul, dia begitu yakin bahwa dia akan tidak pernah meninggalkan Yesus sebagai Tuhannya. Dia begitu yakin akan menjadi orang yang setia sampai tarikan nafasnya yang terakhir. Namun, ketika persoalan itu terjadi, ketakutan itu bisa membuat iman seseorang sekelas Petrus itu jadi goyah. Dan Yesus Tuhan sudah memperingatkan, "Petrus, sebelum ayam berkokok, nanti kamu telah 3 kali menyangkal aku." Dan Petrus masih tidak yakin. Dia tetap percaya dia akan menjadi salah satu murid yang paling setia. Bahkan Petrus berkata, yang 11 lainnya boleh terguncang imannya, boleh lari meninggalkan engkau, tetapi aku sekali-kali akan selalu ada menyertai engkau. Ini yang dikatakan oleh Petrus di dalam keyakinannya.
Tetapi kenyataannya ketika Tuhan Yesus ditangkap, ketakutan menyelimuti Petrus, menyelimuti semua kawan-kawan para rasul yang lain. Dan inilah yang terjadi ketika orang akhirnya mengetahui logat cara berbicara Petrus, dan dengan yakin mereka berkata, "Kamu adalah bagian hidup daripada Yesus orang Nazaret. Kamu juga orang dari Galilea." Menjadikan Petrus ketakutan dan dia menyangkal. Dia bersumpah, "Aku tidak mengenal siapa dia." Nah saudara, ayat 61 berkata, "Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus." Bahasa tubuh Tuhan Yesus telah menyedihkan Petrus, mengingatkan bahwa Yesus Tuhannya telah mengatakan lebih dahulu bahwa engkau akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Maka ayat 62, lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, iman yang teguh harus diuji dengan peristiwa yang menakutkan, yang mencekam, yang berbahaya. Oleh karena itu saudara, saya ingin ingatkan kepada Anda sekalian, mungkin di tengah-tengah keadaan hidup yang tidak baik, tidak nyaman karena ada pandemi COVID-19, mungkin engkau adalah salah satu orang yang sedang diuji imanmu dengan keadaan yang membahayakan bagi keluargamu, yang membahayakan keselamatan kesehatan bagi seluruh keluarga yang kau cintai, atau bahkan yang membahayakan ekonomi rumah tanggamu. Oleh karena itu, yakini jika engkau adalah salah seorang yang mengasihi Tuhanmu, maka mungkin saja engkau adalah orang yang sedang dipakai oleh Tuhan dengan satu cerita untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, di mana Tuhan sengaja izinkan engkau masuk di dalam masa-masa yang sukar, karena disitulah engkau ditempatkan untuk menjadi sebuah cerita di mana engkau keluar sebagai seorang pemenang dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, saya banyak menyaksikan tokoh-tokoh Alkitab yang bisa membuat kita terkagum-kagum justru adalah orang yang senantiasa oleh Tuhan diizinkan tinggal di tempat yang paling tidak enak, tempat yang paling berbahaya, tempat yang paling mencekam, namun di tengah-tengah suasana yang membahayakan tersebut, Tuhan selalu hadir tepat waktunya untuk menolong dan menyelamatkan anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang tersebut telah menjadi alat Tuhan yang bisa mendatangkan kemuliaan buat nama Tuhan. Oleh karena itu saudara, milikilah iman yang teguh dengan tetap bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit yang engkau tetap harus jalani. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya engkau akan berangkat menuju ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, sehingga engkau akan tiba di tempat tujuan dengan selamat dan tiba kembali di tengah-tengah para kekasihmu dengan selamat pula, serta engkau akan membawa hasil berkelimpahan dan sukacita Tuhan untuk engkau bersama keluargamu, seiring dengan segala kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan di dalam hidup rumah tanggamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini, amin, Tuhan adakan syukur.